Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Kali ini saya akan menyampaikan suatu kuliah singkat ya, terkait dengan penyakit tropis yang topiknya menurut saya cukup relate dengan situasi pandemi saat ini, yaitu topik penyakit infeksi menular baru atau disingkat PIB. Ya, atau kalau dalam bahasa Inggris istilah bakunya adalah New Emerging Infectious Disease atau NEID, ya, atau kita sebut sebagai New Emerging Disease gitu ya, penyakit yang baru muncul. Dimana COVID-19 ini adalah merupakan salah satu penyakit yang masuk dalam kategori ini. Ya. Apa itu penyakit menular baru? Ya, penyakit menular baru per definisi tentu adalah penyakit menular yang sebelumnya belum pernah teridentifikasi atau terlaporkan. Ya. Secara umum seperti itu. Ya, dan ini trennya meningkat memang, terutama dalam 20 tahun terakhir, ya, mulai dari kemunculan SARS ya di tahun 2002, kemudian MERS-CoV, kemudian West Nile virus dan flu burung, ya, flu babi, dan yang saat ini masih berjalan adalah COVID-19. Ya, jadi memang sejak tahun 40-an ini tren munculnya penyakit infeksi baru ini terus dilaporkan oleh para ahli, gitu ya. Nah, karena itu maka tentu kita harus mengetahui ya, jadi apa sebenarnya dan bagaimana munculnya penyakit ini sehingga ke depan ya tren ini mungkin bisa kita cegah atau paling tidak bisa kita kendalikan ya. Jadi meskipun secara umum per definisi penyakit infeksi baru ini adalah penyakit infeksi yang belum teridentifikasi sebelumnya ya, tetapi ada beberapa penyakit yang masuk kategori penyakit baru ini yang sebenarnya sebelumnya sudah ada, ya, tetapi sempat tidak terlaporkan karena mungkin insidensnya menurun dengan sangat drastis atau mungkin menghilang tanda petik, kemudian muncul kembali. Nah, ini disebut sebagai re-emerging infectious disease, ya, penyakit yang muncul kembali. Nah, ini juga termasuk kelompok new emerging disease atau penyakit emerging tertentu. Ya, tertentu dalam hal ini adalah penyakit yang dimaksud adalah penyakit yang punya potensi untuk menjadi pandemi. Ya, dalam ilmu epidemiologi, ya suatu penyakit disebut outbreak ya atau kejadian luar biasa bila terjadi peningkatan ya dalam periode waktu tertentu selama sebanyak 2 kali lipat ya. Kemudian eh, apa namanya, kalau epidemi atau outbreak ini terjadi dalam skala yang lebih luas, dalam hal ini adalah skala global, maka epidemi ini disebut sebagai pandemi. Ya, jadi syarat yang dikatakan suatu pandemi itu apabila terjadi secara global. Ya. Tentu dalam undang-undang wabah kita ada 10 kategori ya yang bisa di gunakan untuk menentukan apakah suatu penyakit itu KLB atau tidak, tetapi dalam kasus atau dalam konteks topik kita kali ini ya kita sederhanakan menjadi penyakit yang awalnya tidak ada itu kemudian menjadi ada, atau penyakit yang sebelumnya itu prevalensinya sedikit kemudian terjadi peningkatan yang cukup signifikan, lebih dari 2 kali lipat dibanding dengan periode sebelumnya. Nah, eh, ada beberapa penyakit yang masuk ke kelompok penyakit yang memiliki potensi untuk pandemi. Ya, contohnya ya SARS, ya, MERS, ya. SARS singkatan dari Severe Acute Respiratory Syndrome atau sindroma eh, gangguan saluran pernafasan yang berat.
atau MERS, ya, Middle East Respiratory Syndrome, simptoma penyakit saluran pernafasan yang berasal dari Timur Tengah, dua-duanya disebabkan oleh virus corona. Ya. Tentu virus corona yang berbeda strain-nya dibanding dengan COVID-19 ini. Ya, kalau SARS itu kita sebut sebagai penyakit yang disebabkan SARS-CoV tipe 1. Sedangkan COVID-19 ini disebabkan oleh SARS-CoV tipe 2. Ya. Nah, kemudian ada penyakit-penyakit yang lain. Contohnya penyakit Ebola, ya. Kemudian penyakit yang disebabkan oleh virus influenza, ya, terutama yang subtipe A. Ya. Ini tentu bukan istilah penyakit influenza yang biasa kita kenal sehari-hari, tetapi ini memang penyakit yang disebabkan oleh suatu virus influenza, di mana virus influenza ini dikenal memiliki kemampuan mutasi yang cukup tinggi, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah penyakit-penyakit new emerging disease yang dimasukkan ke kelompok penyakit emerging disease karena dia memiliki potensi untuk menjadi pandemi baru, gitu ya. Nah, secara umum penyakit infeksi baru ini memang berkontribusi pada sekitar 12% dari seluruh penyakit pada manusia, ya. Nah, tadi mungkin sudah saya sampaikan sekilas bahwa penyebab terjadinya penyakit baru ini adalah memang dari kuman atau virus yang sebelumnya, ya, belum diidentifikasi, kemudian saat ini diidentifikasi karena mungkin, ya, terjadinya mutasi, ya, dari virus yang sama sebelumnya. Contohnya COVID ini, ya, COVID-19 ini kan disebabkan oleh virus corona. Sementara virus corona ini pada dasarnya sebelum pandemi COVID-19 ini berkontribusi pada 10-25% dari infeksi saluran pernafasan akut yang bisa berjangkit pada manusia. Ya. Tapi kemudian ketika virus corona ini bermutasi menjadi strain baru dan memiliki kemampuan penularan yang berbeda, ya, yang tentunya yang meningkat, ya, maka kemudian virus ini meskipun, ya, selama ini sudah ada, tapi dengan adanya varian baru kemudian menyebabkan gejala-gejala yang kombinasinya relatif baru, maka jadilah ini penyakit baru atau new emerging infectious disease. Nah, kenapa kemudian virus-virus ini berubah? Ya, alasannya banyak. Ya, diantaranya karena virus-virus ini atau kuman, ya, tidak hanya virus tapi juga bakteri ini beradaptasi pada perubahan lingkungan. Nah, karena itu maka penyebab adaptasi ini tentunya juga disebabkan karena perubahan lingkungan, ya, perubahan iklim, perubahan cuaca, perubahan ekosistem. Kenapa ekosistem berubah? Kenapa iklim berubah? Ya, climate change. Ya, kenapa cuaca berubah? Nah, itu ini tidak lepas dari perubahan aktivitas manusia, ya, maupun karakteristik demografis manusia. Jumlah populasi manusia semakin banyak, aktivitasnya semakin bermacam-macam, yang kombinasi dari keduanya itu tentu mengancam, ya, ekosistem, ya, ekosistem bumi. Misalnya pembangunan ekonomi dengan apa namanya itu peningkatan bahan bakar berbahan bakar fosil misalnya, ya, pabrik-pabrik, ya, industri-industri yang menyumbangkan polusi dan lain sebagainya, pembukaan lahan yang kemudian mendekatkan populasi manusia dengan populasi hewan liar, ya. Kemudian perjalanan transportasi global yang semakin luas dan semakin cepat, dan ini tentu akan berkontribusi pada percepatan penyebaran suatu penyakit kalau misalnya ada atau timbul penyakit baru. Nah, jadi hal-hal inilah yang kemudian berkontribusi pada potensi munculnya new emerging disease dan lebih jauh lagi menjadi faktor risiko potensi terjadinya pandemi yang tersebar dengan cepat. Ya. Nah, tentu karena itu maka kita harus mewaspadai hal-hal
tersebut. Ya, tidak hanya itu, beberapa faktor lain misalnya kemiskinan ya menyebabkan turunnya kualitas eh, hygiene ya, baik itu personal hygiene maupun environmental hygiene dan sanitasi. Ya, tidak hanya kemiskinan, perang. Ya, perang ini juga menurunkan kualitas personal hygiene dan sanitasi lingkungan. Ya, tidak hanya apa namanya itu merubah, menurunkan kualitas lingkungan perang itu, tetapi juga karena ada niat membahayakan masyarakat, maka tentu ya ada potensi dampak langsung dari perang itu terhadap munculnya penyakit infeksi ini, misalnya penciptaan senjata-senjata biologis. Nah, ini tentu yang dihasilkan nanti adalah agen biologis yang baru, yang sebelumnya belum pernah teridentifikasi. Ya. Nah, ini juga kemudian ditambah dengan kurangnya kemauan politis dalam melihat adanya perubahan eh, kualitas lingkungan ini. Ya, masih banyak orang yang belum percaya pada adanya climate change, ya perubahan iklim atau global warming. Ya. Jadi peningkatan suhu secara global dan lain sebagainya. Nah ini kemudian yang menyebabkan potensi-potensi pandemi ya di 20 tahun terakhir dan di masa depan yang mungkin intervalnya semakin cepat menjadi inevitable, ya tidak terelakkan. Kita bisa belajar dari sejarah, ya betapa perubahan-perubahan, kemudian perilaku manusia, ya kemudian apa namanya adanya polusi dan lain sebagainya itu memunculkan penyakit-penyakit baru ini, ya misalnya dengan adanya apa namanya perubahan iklim, ya virus influenza menjadi beradaptasi, ya, beradaptasi menjadi mutasi, ya menjadi virus yang memiliki karakteristik baru dalam hal penularan dan manifestasi klinis. Ini terjadi pada misalnya virus influenza dan virus corona. Ya. Kemudian adanya perubahan perilaku manusia yang dapat menurunkan kerentanan manusia itu sendiri, misalnya perubahan pola seksual, ya, sehingga menyebabkan risiko terjadinya penularan penyakit akibat hubungan seksual yang tidak sehat ya menjadi muncul. Ya, ini terjadi misalnya pada penyakit HIV yang juga termasuk kelompok new emerging disease ini, penyakit menular baru ini. Ya. Kemudian eh, contoh lagi kemiskinan, ya ini mengubah penyakit yang sejak dulu sudah ada, contohnya tuberkulosis, TBC. Ini kan penyakit zaman kuno. Ya. Lalu mana barunya? Munculnya TBC MDR, multiple drug resistant. TBC yang resisten atau kebal terhadap berbagai macam antibiotik anti-TB. Nah, ini baru. Ya, nah ini disebabkan karena yaitu TB sendiri itu disebabkan karena kemiskinan, kemudian munculnya resistensi terhadap mikroba itu dikarenakan perilaku manusia di dalam mengkonsumsi antibiotik itu sendiri yang tidak rasional. Dalam hal ini adalah antibiotik anti tuberkulosis. Dan ini tidak terjadi pada tuberkulosis saja. Banyak penyakit-penyakit infeksi yang lain yang disebabkan oleh bakteri, kemudian diobati dengan antibiotik secara tidak prosedural, ya, tidak rasional, sehingga memunculkan penyakit-penyakit baru. Contohnya MRSA, ya, methicillin resistant Staphylococcus aureus. Dari namanya penyakit ini disebabkan oleh Staphylococcus aureus.
Ya, Staphylococcus aureus itu biasanya didapatkan di rumah sakit, dan karenanya ini sebenarnya tergolong penyakit baru, new emerging disease, yang disebabkan karena infeksi nosocomial atau infeksi yang disebabkan oleh penularan yang terjadi di rumah sakit. Nah, apa bedanya Staphylococcus aureus yang biasa terjadi dengan MRSA ini, methicillin resistant Staphylococcus aureus? Yang methicillin resistant Staphylococcus aureus ini, kumannya Staphylococcus aureusnya ini jadi resisten, jadi kebal terhadap methicillin, terhadap antibiotik. Ya. Nah, sehingga kemudian ketika ini menginfeksi pasien, tentu pengobatannya jadi lebih sulit karena tidak bisa diobati dengan antibiotik yang pada umumnya digunakan. Ya. Nah, kemudian bioterorisme, tadi mungkin saya singgung ya. Contohnya apa? Ada tuh ketika ada kasus serangan dengan menggunakan antraks di Amerika tahun 2001. Nah, itu juga menjadi contoh bahwa perang, ya, konflik, politik itu juga memunculkan penyakit infeksi baru, gitu ya, secara tidak langsung, gitu ya. Nah, karena itu maka banyak lagi, ya, kalau kita daftar, ya, ada penyakit-penyakit baru yang mungkin selama ini jarang didengar gitu oleh orang awam. Ya, ada misalnya acanthobiasis, kemudian ada babesiosis, ya, kemudian ada Helicobacter pylori yang ya mungkin kalau sekarang sudah mulai banyak didengar ya. Ada lagi Hendra virus, ya, seperti nama orang ya, Hendra. Itu adalah nama tempat di mana dia pertama kali virus ini pertama kali diisolasi. Kemudian ada borreliosis, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah penyakit-penyakit infeksi baru yang ya mungkin karena skalanya tidak terlalu luas jadi tidak begitu terdengar, ya. Tapi ada juga penyakit-penyakit yang berpotensi untuk menjadi pandemi atau paling tidak membahayakan dalam skala yang lebih luas. Ya, contohnya tadi sudah saya sebut antraks, ya, yang digunakan untuk bioterorisme. Ada kemudian DHF yang disebabkan oleh jenis baru dari flavivirus, ya. Nah, ini juga mungkin eh, perlu kita waspadai, ya, meskipun flavivirus itu sendiri memiliki eh, tingkat mutasi yang relatif rendah, ya. Kemudian Yersinia pestis, ya, penyakit pes yang disebabkan oleh kuman Yersinia pestis. Nah, ini bisa muncul sebagai penyakit infeksi baru kategori re-emerging disease, penyakit yang muncul kembali. Karena apa? Karena sudah lama kita tidak mendengar ada wabah pes di seluruh dunia, kecuali 2009 itu di Algeria, di Afrika. Ya, tapi di Indonesia misalnya terakhir kita mendengar wabah pes itu sekitar tahun 1910, ya, di era pemerintahan Hindia Belanda. Ya, setelah itu kita tidak mendengar lagi eh, adanya pes ini. Ya, pes ini sendiri sebenarnya adalah penyakit yang secara legendaris ya menyebabkan pandemi ya yang terkenal di dalam sejarah, mulai dari zaman Kaisar Justinius ya di Romawi, kemudian mungkin di abad pertengahan ya, sehingga terkenal dalam literatur-literatur agama. Kalau dalam Islam ini dikenal dengan istilah taun, ya, kemudian di abad ke 14 ya di Eropa menyebabkan hampir separuh
ya penduduk Eropa meninggal dunia waktu itu, ya dan seterusnya sampai kemudian ya terakhir yang saya sebutkan di Indonesia sekitar tahun 1910 dan di abad modern ini ya terjadi di 2009 di Algeria. Ya. Tapi penyakit ini artinya masih ada dan masih berpotensi untuk ya, menyebabkan suatu pandemi. Ya. Kemudian yang terpenting adalah ya bagaimana kita mencegah. Ya, karena kalau kita lihat sebenarnya sepanjang kurang lebih 20 tahun terakhir seperti yang saya sebutkan, ada beberapa pandemi besar yang kita alami ya atau paling tidak tercatat dalam sejarah. Jadi misalnya West Nile virus ya, dari kata-katanya West Nile ya namanya ini adalah virus Sungai Nil Barat. Ini diambil dari nama pertama kali virus ini diisolasi ya, yaitu di hulu Sungai Nil. Tetapi KLB-nya ya terjadi di Amerika. Ya, jadi karena itu kemudian menjadi perhatian dunia. Kemudian virus corona yang tipe SARS-CoV-1 di 2002 yang apa namanya berdampak di 27 negara waktu itu. Ya. Kemudian flu babi ya yang menjadi pandemi global di tahun 2009. MERS-CoV yang menjadi pandemi terutama di Asia ya dan memang ada di beberapa kasus ditemukan di Eropa dan Amerika meskipun tidak banyak. Kemudian Ebola di 2014 yang menjadi outbreak terutama di negara-negara di bagian Afrika Barat. Ya, kemudian yang mungkin juga kita masih mendengar atau ingat ya Zika, virus Zika ya yang cukup prevalen, cukup tinggi kasusnya waktu itu di Amerika Selatan. Dan yang terakhir yang sekarang ini masih berlangsung adalah COVID ya COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Dan jadi banyak sekali ya pandemi-pandemi yang muncul dan tentunya tren ini ya secara prediksi itu sangat berpeluang terjadi di masa depan pasca pandemi COVID-19 ini. Ya, meskipun mungkin skalanya berbeda, ya bisa lebih kecil atau bahkan lebih besar. Gitu. Nah, karena itu yang terpenting sebenarnya di sini adalah upaya pencegahannya. Ya. Nah, kalau upaya pencegahan tentu selain bahwa kita harus tahu bagaimana penyakit ini menular, apakah man to man, ya dari manusia ke manusia, ya atau karena 70% dari new emerging disease ini adalah zoonosis, ya penyakit menular yang ditularkan dari hewan, maka kemungkinannya menular dari hewan ke manusia. Dan ini wajar karena seperti yang saya sampaikan tadi, dengan adanya misalnya pembukaan lahan, ya populasi kita semakin dekat dengan populasi hewan liar. Ya, perburuan hewan-hewan eksotik untuk dijadikan konsumsi dan lain sebagainya. Itu yang hewan liar. Ya, tetapi dari hewan yang sehari-hari dekat dengan kita sendiri pun itu juga ada potensi. Misalnya hewan ternak atau misalnya antraks itu juga bisa menginfeksi hewan ternak. Ya. Kemudian hewan piaraan. Ya, nah ini juga berpotensi menjadi eh, perantara ya infeksi yang terjadi pada manusia. Karena itu untuk mencegah pandemi ya tentunya kesehatan manusia saja tidak cukup. Ya, maka kita harus berpikir dengan konsep one health ya, di mana ada perpotongan suatu pekerjaan yang harus dihadapi bersama-sama, tidak saja ya dari sektor kesehatan manusia
ya, baik itu kedokteran maupun kesehatan masyarakat, tetapi juga ada porsi di mana harus berkolaborasi dengan sektor kesehatan hewan, ya, baik itu pada hewan liar, hewan ternak maupun hewan piaraan. Dan jangan lupa bahwa tadi juga saya sebutkan penyakit-penyakit baru disebabkan karena kuman-kuman atau virus-virus yang lama yang beradaptasi dengan lingkungan, dengan alam yang berubah. Karena itu jangan lupa bahwa menjamin kesehatan lingkungan itu menjadi juga salah satu kunci pencegahan munculnya pandemi baru yang disebabkan karena adaptasi virus dan kuman. Ya, karena itu maka kesehatan lingkungan ini harus kita pertahankan. Ya, misalnya air bersih, kemudian polusi, ya, perubahan iklim, dan lain sebagainya. Nah, tiga hal ini, kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan, ini bersama-sama menjadi sektor yang harus diperhatikan, dijaga, agar tidak muncul atau mengurangi potensi munculnya penyakit infeksi baru, ya, terutama mencegah munculnya pandemi baru. Nah, ini saja tidak cukup, ya, kolaborasi antar lini kesehatan ini tidak cukup, tetapi kita juga harus berkolaborasi dengan sektor yang lain, ya, politik misalnya, kemudian sektor industri, akademisi, sektor media yang apa namanya itu memiliki peran dalam mengedukasi masyarakat, karena sebenarnya sektor kesehatan hewan dan sektor kesehatan lingkungan ini tidak bisa mensounding pesan-pesan, ya, agar masyarakat menjaga perilaku yang sehat tanpa peran dari media yang sehat. Ya, karena itu maka koordinasi 5 sektor tadi, ya, atau yang disebut sebagai pentahelix di dalam menjaga One Health ini menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan kita untuk mencegah dan kalau seandainya pun terjadi untuk menanggulangi penyakit infeksi baru atau new emerging disease di masa-masa yang akan datang. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.